1 talenta jangan kau sia-siakan. Matius 25 ayat 15 Dan memang dia memberikan kepada siapa yang 5 talenta, kepada siapa yang sejauh ini 2, kepada siapa yang sejauh ini 1. Untuk setiap menurut kemampuan yang dimiliki dan dia segera mengadakan perjalanan. Matius 25 ayat 30 Dan kalian buanglah keluar hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan, di luar. Akan adanya lah ratapan dan gertakan gigi di sana. Singkat kata, ayat-ayat ini mengenai Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya sesuai kemampuan masing-masing. Fokusnya di sini mengenai hamba yang tidak berguna yang dipercayakan 1 talenta, dan hamba itu mengabaikan kepercayaan dari tuannya. Yang pada akhirnya hamba itu ditolak oleh tuannya. Hamba-hamba lain yang dapat dipercaya, mengembangkan talenta itu, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Topik ini dibuat mengenai hamba dengan 1 talenta. Apakah yang dimaksud dengan 1 talenta tersebut? Bukankah itu adalah pemberian kepercayaan yang paling dasar? Kisah ini diumpamakan untuk orang-orang Kristen mengenai anugerah perdana. Anugerah dasar yaitu kemampuan mengusir setan dan bernubuat. Bahkan anugerah yang paling dasar di bawahnya yaitu pengajaran firman dan sebagainya, seperti bagian dari 1 Petrus 4 ayat 11a. Roma 12 ayat 6-11. Kisah ini mirip dengan Yesus mengutuk pohon ara yang pada akhirnya tidak berbuah juga setelah diberikan kesempatan. Matius 21 ayat 18-22, Lukas 13 ayat 6-9. Kisah ini adalah sindiran keras kepada orang-orang Kristen yang tidak mengembangkan 1 talenta tersebut. 1 talenta ini diperoleh ketika orang percaya dan dibaptis, dan bertumbuh. 1 talenta ini posisinya ada di bawah anugerah penyembuhan dan berbahasa lidah. Simak topik, dampak-dampak anugerah 1 Petrus 4 ayat 11 jika seseorang berbicara. Betapa firman-firman bijaksana dari degat, jika seseorang melayani terus, betapa keluar dari kekuatan akan yang mana melayani degat. Bahwa di dalam semua hingga adanya dihargai degat melalui Yesus Kristus, untuk yang adanya penghargaan dan pemegang kekuasaan sampai selama-lamanya dari selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 3 Yang mana aku mengenali ke kalian, bahwa tidak seorang pun menurut roh degat berbicara, berkata, Yesus laknat. Dan sejauh ini tidak seorang pun adanya mampu menjadi berkata Yesus Tuhan jika bukan menurut Roh Kudus. Dengan berkata saja sudah dikenali bahwa orang itu berkata menurut Roh Kudus atau tidak, kecuali munafik. Jadi setiap orang yang mengakui Yesus Tuhan, berarti di dalam orang itu ada Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 22 Hal dan yang menyegel kita dan memberikan tanda roh di dalam hati kita. Efesus 1 ayat 13 Dan kalian mendengar menurutnya firman kebenaran. Injil keselamatan kalian dan percaya menurutnya kalian disegel ke roh perjanjian yang kudus. Pada waktu orang percaya kepada Yesus karena mendengarkan firman. Ketika itu juga orang tersebut memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Lukas 11 ayat 20 Jika sejauh ini dengan jari degat, aku melempar keluar hal-hal bersifat setan. Oleh karena itu mendahului pada kalian kerajaan degat. Mendahului pada kalian kerajaan degat sama dengan anugerah perdana, dasar dari kerajaan degat. Jadi ketika orang percaya Yesus dan dibaptis, maka orang tersebut memiliki 1 talenta untuk mengusir setan. Yakobus 4 ayat 7 Kalian hingga adanya diatur menurut, kemudian kalian berdirilah sebagai gantinya untuk degat. Sejauh ini ke setan dan dia akan larilah dari kalian. 1 Petrus 5 ayat 8 Kalian tenang bijaklah,
kalian waspada bahwa pengadil gantinya kalian. Setan, bagaikan singa mengaum melangkah dimanapun mencari menjadi menelan seseorang. 1 Petrus 5 ayat 9 Kalian berdirilah sebagai gantinya ke setan, orang-orang solid akan iman. Telah mempersepsikan hal-hal yang sama dari dampak-dampak emosi akan hal di dalam dunia, menjadi adanya diselesaikan terus dari kalian, persaudaraan. Yang akan difokuskan di sini yaitu orang-orang yang imannya solid akan menggeser tempat setan, mengusir setan. Berikut ini hanya penjelasan lanjutan ayat ini. Menjadi adanya diselesaikan terus dari kalian, persaudaraan. Maksudnya dengan melakukan terus persekutuan 2 atau 3 orang ke dalam nama Yesus, untuk mendapatkan anugerah-anugerah selanjutnya. Simak topik, dampak-dampak anugerah. Mempersepsikan hal-hal yang sama dari dampak-dampak emosi akan hal di dalam dunia. Maksudnya selama hidup di dunia melalui persekutuan untuk sepakat bersama mengakui salib Yesus, Wahyu 19 ayat 10, dan aku terjatuh di tempat kehadapan kakinya. Menyembah kepadanya dan dia berkata kepadaku, karena kau bukan budak bersama aku adanya, kau lihatlah dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, kau menyembah kedegat. Perihal untuk kesaksian Yesus, adanya roh nubuat. Dan aku terjatuh di tempat kehadapan kakinya, menyembah kepadanya dan dia berkata kepadaku, karena kau dan aku adanya bukan sesama budak, tetapi sesama putra ahli waris degat. Galatia 4:7, kau lihatlah dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, kau menyembah kedegat. Perihal untuk kesaksian Yesus, adanya roh nubuat. Fokusnya di sini yaitu orang bersaksi beriman ke Yesus memiliki anugerah bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 39, selain betapa saudara-saudaraku, kalian bergairahlah perihal menjadi bernubuat dan kalian tidak melaranglah perihal menjadi berbicara dengan bahasa lidah. Kedua ayat di atas menyatakan anugerah bernubuat, anugerah dasar, 1 talenta. Simak juga topik, dampak-dampak anugerah. Menafsirkan Alkitab dengan perbandingan ayat. Membuat botol kulit anggur segar yang baru. Pembaruan Roh Kudus. Baptisan air hanya dengan nama Yesus.